di seluruh dunia kalau kita nonton podcast bisnis atau nonton wawancara pebisnis yang mulainya dari nol, rata-rata mereka pasti saranin ini. Jangan incer semua orang. Itu saran yang sederhana tapi sering nggak mau dipraktekin orang. Jangan incer semua orang. Incer aja sebagian kecil orang yang spesifik. Jadi kalau kita mau mulai bisnis dengan pemahaman bisnis model dan kita tahu keterbatasan kita punya modal semua, mulailah bisnis dengan yang target pasarnya sangat spesifik sekali. Jangan contohin atau ngelihat yang sekarang besar, tapi lihatlah dulu dia tuh kecil sebelum dia besar kan. Dia berhasil besar dari kecil karena dia berhasil ngelakuin sesuatu secara berbeda. Betul. Kenapa semua bisnis kecil ngelakuin banyak hal tapi dia yang berhasil? Karena rata-rata bisnis kecil itu tahu caranya. Mas Aditya Pratama, selamat datang. Atur nuhun, Kang Ridwan. Saya yang atur nuhun. Ini kita booking jadwal Mas Adit udah dari bulan apa? Januari. Siap. Cuman mungkin memang lagi agak padat ya saat itu ya. Ya, waktu itu sempat ketemu tanggal tapi pas ya, belum cocok. pas lagi nggak klop gitu. Terus kemarin Sobat Kang Ridwan, beliau ini guru saya juga ya. Saya pernah belajar di salah satu workshop. Beliau mengajar tentang marketing ya. Nanti kita bahas tentang marketing juga ya, boleh ya? Siap, Kang. Terus juga kita akan bahas tentang personal branding. Nah, itu menarik nih karena banyak orang yang pengen menguatkan personal branding, tapi hacknya kayak gimana sih kan gitu ya, Mas Adit. Mas Adit boleh cerita dong sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya paling banyak itu ngurus anak. Oh, ngurus anak. Iya. Paling banyak ngurus anak. Kalau bisnis udah lumayan bisa ditinggal semenjak 1 tahun terakhir. Oh, oke. Gara-gara saya kan suka ngajar marketing. Nah, kadang-kadang kan nanti Pak Ignatius Jonan ngajar leadership, nanti ada siapa ngajar apa. Nah, itu saya kan privilege-nya ngajar seminar adalah kita dapat tiket gratis di seminar itu juga. Iya, betul. Nah, jadi saya suka dengerin. Nah, itu jadi ngebantu saya karena saya tuh dulu punya kendala perfeksionis. Itu kendala yang jelek banget kalau kita mau bikin bisnis. Nah, dulu saya tuh ngerasa perfeksionis tuh bagus. Saya dulu ngerasa begitu kan. Pikiran saya tuh gini, pokoknya kalau bukan saya ngerjain ini kurang dah. Iya. Kayaknya kalau bukan saya yang ngedealing kurang deh. Oh, gak percaya sama orang jadinya dong kalau gitu ya. Karena saya yakin kualitasnya pasti nggak sesuai yang saya mau persis gitu. Betul. Nah, habis itu pas udah denger banyak pebisnis sharing, terus saya nangkep bahwa oh memang kalau kita delegasi ke orang, minta orang lain yang ngerjain, kualitasnya mungkin jadi turun, jadi 80% doang, jadi 70%. Tapi masih oke lah udah gitu. Bagus gitu. Tapi bisa jalan sendiri. Nah, semenjak setahun terakhir udah teman-teman di tim yang jalanin sendiri, saya udah nggak ngurusin. Jadi jualannya mereka yang jualan, yang operasionalnya mereka, ya semuanya. Kalau dulu dari wawancara orang baru masuk, saya juga mau ikutan. Saya juga, ya itu karena Superman. Saya ngerasanya seru kan, kayaknya juga, wah ini kalau nggak ada saya nih gimana nih? Ternyata nggak ada saya malah lebih bagus aja gitu. Lebih bagus? Iya, lebih bagus karena walaupun dia kualitas 80%, tapi dia bisa masing-masing punya otaknya masing-masing kan. Kalau saya kan waktu pas kita fokus nanganin operasional, marketingnya keteteran. Pas saya fokus nanganin marketingnya, human resource-nya keteteran. Saya tanganin human resource, finance-nya, cash flow-nya, aduh. Jadi ketika kita fokus di satu yang lain terabaikan. Tapi ketika saya ngomong kesibukan saya ngurus anak, itu bener-bener sibuk, Kang. Maksudnya gini, anak saya itu homeschool. Jadi pantas homeschooling. Jadi anak saya 4 tahun. Homeschoolnya karena waktu saya sekolah dulu, saya ngerasanya, menurut saya ya, saya bisa salah, saya bukan psikolog, saya juga bukan ahli pendidikan anak, tapi waktu saya sekolah dulu, saya ngerasanya banyak banget pelajaran di sekolah tuh yang saya rasa kagak penting gitu loh. Gitu. Yang kayak ngapain saya pelajarin ini gitu. Iya, standar banget gitu. Iya, jadi saya pikir kalau di sekolah kayaknya ya, yang penting-penting itu mungkin cuman 30%, 40% gitu. Nah, andai kata nih dari kecil gitu, pas saya sekolah, saya udah diajarin tentang uang, tentang bisnis, tentang komunikasi, tentang itu yang penting-penting begitu, yang kepake di hidup gitu ya. Dulu tuh saya sibuknya tuh ngurusin apalah, bukannya mengecilkan ilmu nih, tapi kadang-kadang ya pelajaran-pelajarannya itu nggak relevan lah sama kehidupan. Betul. Mungkin yang karena dirasakan sekarang kan tentunya kan. Ya, karena waktu saya pelajarin dulu, pas sekarang saya ini
bagaimana sih ini? Dulu kita selalu ngitungin si Budi belanja. Oke. Ya kan? Budi belanja bawa duit sekian, kembalian dia kita yang ngurusin. Dia belanja apa, kembali berapa ya kan? Nah, itu bukannya salah, ngebantu logika berpikir, cuman saya ngerasanya kayaknya ada banyak hal yang saya bisa ajarin sendiri. Nah, jadi seenggak-enggaknya target saya nih anaknya ini pas anak saya TK sama SD, dia saya homeschool. Nanti mungkin dia mulai sekolah itu SMP lah. Oke. Karena pelajaran SMP kan kagak gampang ya. Iya, udah nggak sanggup, angkat tangan. Iya, takutnya, waduh ini papa juga nggak tahu nih. Iya, itu saya lihat pelajaran anak sekolah sekarang ngelihat ngeri juga ya. Jangankan SMP, SD aja udah kok sejauh ini gitu ya. Dibanding angkatan saya dulu, kok perasaan hitungan udah sejauh ini. Kalau dulu kan nggak sampai deep banget gitu. Yeah. Nah, berarti kan sekarang ngeluangin waktu kayak gitu kan agak lumayan juga ya ngeluangin waktunya. Iya, tiap hari udah saya ajarin BOBO, LALA, bola. Nah begitu minimal 30 menit. Tapi itu cuman belajarnya. Masalahnya kan di luar itu lebih banyak lagi waktu yang kepake kan. Rata-rata itulah. Saya hitung sampai saya bikin tabel hitungan jam-jam saya itu sehari-hari paling banyak itu ngapain? Paling banyak itu sama anak ngabisin. Itu bisa jadi sekitar 6 jam loh sehari. Waduh lumayan ya. 6 jam. Tapi untungnya bisnis sudah bisa ditinggalin. Iya untungnya itu bisa. Kalau nggak bisa itu agak susah. Kalau lagi kayak ngisi gitu gimana? Nah itu ya udah anak sama istri ini kayak gini. Ini anak sama istri ikut. Cuman lagi makan siang di mobil. Oh makanya tadi di drop bentar gitu ya. Jadi udah begini. Jadi abis ini ya udah sekalian jalan. Ini anak umur berapa tahun? 4 tahun. Satu. Kalau 2 gimana tuh? Nah makanya saya 1 aja. Oh makanya 1 aja. Tapi ada rencana nambah? Enggak. Oh enggak, serius? Iya 1 aja. Cukup 1 aja? Iya. Enggak. Memang basisnya agak aneh, tapi saya sama istri lihat jurnal. Oke. Ini memang sangat subjektif ya. Iya. Ini masing-masing. Ya, cuman dari jurnal yang saya baca, kalau dibandingin rata-rata secara tingkat kebahagiaan orang yang menikah dan tidak menikah, harus diakui rata-rata secara subjektif orang yang menikah merasa dirinya lebih bahagia. Dibandingkan orang yang tidak menikah merasa dirinya kurang bahagia. Nah, orang yang menikah di antara yang punya anak sama nggak punya anak, seringkali secara subjektif yang punya anak merasa lebih bahagia. Nah yang punya anak 1 sama punya anak 2 atau lebih itu rata-rata ternyata yang merasa punya tingkat kebahagiaan lebih tinggi itu punya anak 1. Nah gitu. Kan kita sering bilang tapi nanti dia nggak punya temen. Seringkali sebenarnya gara-gara orang tuanya kurang waktu sama anak. Jadi anaknya sendirian. Ya kalau anaknya 1 terus ditinggal sendirian jadi kagak punya temen. Tapi kalau kita temenin terus, kita yang kagak punya temen, dia mah punya. Temen kita dia. Waktunya habis sama dia. Mas Adit tahu nggak anak saya berapa? Tebakan saya. 3, 4. Makanya 1 kan gitu. Untuk yang anaknya banyak 1 gitu. 4 bagaimana berat itu ya Kang ya? Iya lumayan. Biaya pendidikan, waktu juga ya. Terutama memang kalau tadi kata Mas Adit kita pengen mensupport dia gimana caranya bisa tumbuh ya secara ideal berdasarkan harapan kita ya. Kan kita ngalamin dulu seperti apa ya. Nih gue mau rubah nih patternnya gitu kan. Nah itu kan nggak gampang. Apalagi kalau udah 4, udah pusing tuh 4. Betul tuh, ngeluangin waktu nggak gampang tuh kalau walaupun 4. Punya anak 1 seringkali orang bilang, egois banget nih. Ya tapi emang saya egois bagaimana ya? Saya lebih ke ini ya. Mohon maaf nih, kalau ada apa-apa gimana gitu Mas Adit? Sempet dipikirin dong? Iya. Pernah ada yang bilang begitu juga. Kalau ada apa-apa bagaimana, atau katanya kalau misalnya nanti orang tuanya nggak ada apa-apa, anaknya mau diskusi sama siapa gitu kan. Ya pertama kalau buat saya, kalau dia ada apa-apa, ya udah kalau emang punya 2 juga bisa kenapa-napa ya kan. Risikonya ada. Yang kedua, kalau 2 terus satunya kenapa-napa, yang satunya lebih sedih lagi. Pernah punya temen terus hilang, pernah punya saudara terus hilang, itu lebih nyakitin daripada nggak pernah punya saudara kan. Jadi kalau ada apa-apa menurut saya argumentasi saya begitu. Tapi kan namanya orang ya Kang ya. Kita ngomong begini tiba-tiba tahun depan lahir anak kedua. Bagaimana? Kita nggak tahu ya. Iya. Sorry mau nanya, silsilahnya berapa bersaudara Mas Adit? Saya 8. 8. Istri 2. Istri 2. Kok bisa? Biasanya yang punya anak saudara banyak, pengennya anaknya banyak lagi. Biasanya gitu yang saya tahu. Iya. Nah, sejujurnya karena saya ngerasa pas waktu kecil anak saudara banyak itu nggak selalu seru, malahan bukan dapatnya temen, malah sering dapatnya musuh. Ntar nih bulan ini saya lagi nggak ngomongan sama dia, bulan depan ntar saya lagi ngambek berantem sama yang ini, begitu terus juga ya itu ya, saya ngerasanya orang tua saya sih dulu keteteran ngurusin anak kebanyakan. Jadi saya pikir sekarang nggak Makanya. kebayang dengan apa ya, kita kan sekarang ke pendidikan lebih diperhatikan ya biasanya orang tua sekarang ya.
biayanya juga lumayan kalau 8 kan gitu ya. Iya. Sekarang gini nih, sekolah TK, misalnya sekolah TK, sebulan uang sekolah rata-rata menurut Kang Riton berapa? Wah, Ini TK nih, TK nih Kang. Menurut Kang Riton berapa? Kira-kira kasar aja, rata-rata. Bisa 1 sampai 5. Nah, itu saya kan waktu saya sekolah SMA, saya ingat uang sekolah saya itu berapa ratus ribu sampai 1 juta lah gitu ya. Ini sekarang TK aja. Itu 5 juta, 3 juta, 4 juta, dan 4 juta itu sekolah TK, itu standar. Ini untuk kota, mungkin memang ada yang bilang, enggak, banyak juga PAUD di dekat rumah saya gratis atau murah. Iya, Bak, tapi gimana ngomongnya ya? Intinya maksudnya, jadi maksudnya memang kalau kita nyari yang gratis ada, tapi kan kita jadinya satu, masa kalau kita punya, mungkin ini positifnya begini nih, masa kalau kita punya penghasilan yang cukup, kita ngambil kursi gratis yang padahal bisa dikasih buat kalangan yang lebih membutuhkan. Nah kalau kita membayar, nah masalahnya pilihan yang membayar itu yang sesuai sama yang kita rasa cocok sama kualitas yang kita mau, itu harganya udah nggak masuk akal. Betul. Itu TK tuh 5 juta, 10 juta. Belum udah naik dikit ya. Iya. Ya kan kita ada rezeki ya. Kemampuan kita makin gede kan rezeki kita ngalir ke anak kan. Iya. Ujungnya nyari pendidikan yang lebih bagus lagi dan sebagainya gitu kan. Ujungnya gitu kan. Itu baru biaya sekolah doang ya, belum makan, belum apa ya. Betul. Belum neninya kalau lagi nggak bisa ya. Nah. Nggak ada neni berarti ya. Ada satu asisten buat bantu masak, bantu bagus, beres-beres. Tapi kalau ngurus anak, kasih makan, dibersihin, dimandiin, di semua ditidurin, ya udah itu orang tuanya. Orang tua. Wah, keren. Makanya menurut saya kalau orang bilang apa sih semangat paling serunya kalau kita punya misalkan apa tadi topiknya personal branding atau bisnis, paling serunya adalah punya uang tambahan dan waktu tambahan. Oke. Nah itu yang saya rasa privilege dibandingkan dengan kalau kita harus kerja di kantor. Betul. Nah makanya saya bilang apa yang saya terapin belum tentu bisa diterapin sama orang karena saya dapat privilege bisa punya personal brand. Kalau orang punya personal brand enaknya gini misalnya. Kayak Kang Rituan nih sama saya. Kita misalkan ngisi sesi, jadi ngisi seminar. Betul. Orang bayar nih 80 juta, 90 juta. Kita kalau dikasih 90 juta kan nggak usah kerja berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Iya. Nah kalau kita harus kerja kantoran, kapan? Kan nggak bisa. Kita harus ya udah kerja pagi sore kan. Betul. Nah menurut saya kalau kita punya, sekalipun kita kerja kantoran, saya dulu pernah kerja kantoran. Ya. Kalau kita punya pemasukan tambahan lain, kita nggak pernah tahu pemasukan tambahan lain itu, entah dari personal branding, entah dari apapun, investasi atau apapun, itu jangan-jangan bisa jadi nilai tambah yang berguna banget buat nanti kita nyimpen waktu. Karena kan uang tuh sebenarnya bisa kita ganti sama waktu. Betul. Uang memang nggak ada harganya, tapi kalau kita ganti sama waktu hidup, wah itu jadi berharga banget kan? Tuh. Iya. Mahal banget. Itulah kenapa saya benar-benar fokus buat personal branding, buat bisnis. Karena di otak saya bukan tentang jumlah uangnya. Udah jelas jumlah uangnya lebih banyak. Iya. Memang resikonya juga lebih beresiko. Kita sering dengar dah kalau ada orang karyawan BUMN, PNS, ketemu sama pebisnis. Iya. Ya, pebisnis tuh yang sebenarnya hidupnya paling diketawain sama mereka karena kan dianggap nggak stabil. Bulan ini bisa, besok bisa jadi bulan depan malah minus. Betul. Kalau kita kerja kan mental health-nya mungkin kendalanya sama lingkungan toksik atau apapun. Tahu kalau misalkan kita bisnis mikirnya setiap akhir bulan, waduh ini gajian nih. Iya. Gajinya THR. Iya, ratusan juta. Waduh, ini barengan banget nih bayar THR sama bayar pajak. Iya, betul. Waduh. Dan barengan sama bulan sepi lagi. Iya. Nah, bagaimana itu mau ekonomi Trump nih, trade war. Aduh, itu akhirnya makanya itu kan orang misalkan karena BUMN, PNS atau karena swasta lain kan suka nggak mau jadi pebisnis karena begitu. Makanya Indonesia angka pebisnisnya cuma 3,4%. Iya. Karena mereka ngerasa ya jadi pebisnis tuh nggak menjanjikan. Setidak-tidaknya tidak aman. Ya. Dan tergantung circle-nya dia juga mungkin ya. Kalau misalnya orang tuanya udah PNS, kebanyakan anaknya diarahkan ke PNS juga ya. Karena ada kepastian di situ. Dan harus diakuin kepastian itu memang benar-benar jadi nilai tambah buat mereka. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi ya antara entrepreneur dan pengusaha nih. Kan saya kemarin sempat belajar ya dengan guru saya gitu. Siap, jangan begitu Kang. Saya sungkan. Saya kan kemarin belajar ya Mas Adit ya. Hari ini saya belajar di guru saya. Nah kita kan ngomongin soal bisnis ya. Kalau kita ngomongin bisnis itu kan salah satunya itu kemarin salah satu tools yang kita bahas adalah bisnis model Canvas ya. Ya. Nah mungkin kalau kita ngomong kupas sedikit lah tentang bisnis model Canvas, gimana sih caranya supaya
Jadi buat nanti Mas Adit ceritalah bisnis model kanvas itu apa dan gimana caranya supaya efektif gitu. Jadi jangan saya yang jelasin, lanjut. Mas Adit yang jelasin. Saya mungkin nggak jelasin seluruh bisnis model kanvas karena waktu itu aja habis seharian. Kita butuh waktu 6 jam, 8 jam buat belajar. Yeah. Sederhananya ceritanya waktu itu satu kali saya nonton satu konten YouTube yang ngerubah hidup saya. Benar-benar ngerubah hidup saya itu dalam artian fisik dan material. Benar-benar merubah hidup saya itu dalam artian rekening yang tadinya 50.000 jadi ada isinya 50 juta, 500 juta gitu. Nah itu gara-gara satu konten YouTube video itu yang ngebuka mata saya itu konten YouTube dari Profesor Renald Kasali yang ngebahas tentang bisnis model kanvas. Saya nggak punya kesempatan buat sekolah di sekolah bisnis, manajemen, marketing. Saya sekolahnya filsafat teologi. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Nah, itu sebenarnya bukan semata-mata karena saya suka filsafat, tapi salah satunya juga karena papa mama saya pisah waktu saya usia 3 tahun. Jadi saya tinggal sama mama. 8 saudara itu kebagi 2. Nah, yang sama mama tuh kita berlima. Nah, itu bikin ekonomi tuh sulit. Jadi saya harus cari kuliah yang murah. Nah, kuliah yang waktu saya pilih itu adalah kuliah yang saya ingat sekali biaya 1 semester itu 1,8 juta. 1 semester. Murah sekali. Murah. Jadi saya bahkan di semester akhir udah bayar sendiri. 1 semester 6 bulan itu cuma 1,8 juta. Nah, jadi saya harus belajar dari cara lain, dari tempat lain. Saya nggak mau nyari duit dari filsafat dan teologi nanti. Kalau di konteks kita misal umumnya orang nanti kalau di Muslim mungkin jadi ustadz. Kalau di Kristen mungkin jadi namanya pendeta. Nanti jadi pendeta. Nah, pendeta kalau fokusnya nyari duit atau ustadz nyari duit kan jadi nggak enak. Duitnya dari mana? Betul. Pendeta juga banyak yang nyari duitnya dari situ. Nah, nggak salah kalau ada pendeta mungkin yang bisa jaga hatinya, ustadz yang bisa jaga hatinya, dapat duitnya dari bantuan masyarakat atau umatnya. Bukan jadi untuk sumber nafkah lah ya maksudnya. Tapi maksudnya kan bisa jadi ada ustadz sama pendeta yang dapat sumber nafkahnya dari umatnya, dari sumbangan, dari apa dan dari segala macam. Tapi saya rasa saya kagak bisa karena saya punya adik banyak. Saya kagak mungkin mintanya cuma 5 juta. Saya mungkin butuhnya 25 juta, 35 juta. Masa saya minta begitu? Anak keberapa emang Mas? 1. Oh, anak pertama. Iya. Semuanya adik-adik. Iya. Nah, jadi mama saya juga cuman jual kue bolu tape. Makan nggak ada brand keren kayak begini, cuman jualannya dari mulut ke mulut, dari WhatsApp ke WhatsApp. Saya ingat kayaknya omset cuman sebulan 1,5 juta gitu. Omset, bayangin omset 1,5 juta. Paling untungnya berapa? 700, 800. Nah, jadi saya pikir saya harus cari uang di tempat lain, bukan dari apa yang saya tekunin. Dan saya harus belajar. Apa yang mau saya cari uang kalau saya gak ngerti ilmunya kan? Nah, saya belajar dari YouTube segala macam. Tapi saya banyak nonton konten tuh saya sering kagak ngerti lah. Karena kan kadang-kadang kalau konten YouTube itu kan dia ngomong pakai kosa kata-kata itu yang tinggi-tinggi. Nah, saya kan kagak tahu dia ngomong apa itu. Berarti basicnya otodidak dong? Iya, otodidak. Nah, saya nggak tahu dia ngomong apa nih, bahasa apa yang dia pakai dia. Makanya kalau saya ngajar saya selalu bilang saya pakai bahasa bodoh. Karena benar-benar saya kagak ngerti bahasa tinggi-tinggi. Dan setahu saya kalau saya pakai bahasa tinggi-tinggi pun orang juga jadi kagak ngerti. Betul. Nah, pas saya belajar di YouTube-nya Prof. Renald Kasali dari YouTube loh. Mana orang pernah tahu Kang Ridwan punya subscriber ratusan ribu orang. Mana pernah ada yang tahu kalau ternyata 1-2 orang aja hidupnya berubah gara-gara YouTube Kang Ridwan. Nah, ini Prof. Renald Kasali mas saya juga belum pernah ketemuan. DM-an juga kagak, apa sih juga enggak. Cuman ini saya tuh salah satu orang yang dirubah hidupnya gara-gara ilmu bisnis model kanvas. Nah, sederhananya tuh bisnis model kanvas adalah sesuatu yang bikin keterbatasan uang kita bisa tetap bikin kita bisa punya bisnis yang menghasilkan uang. Kan kita punya banyak keterbatasan, tapi keterbatasan yang paling parah adalah kalau kita keterbatasan modal. Dunia ini tuh jalannya pakai asas kapitalis. Artinya makin banyak modal tuh orang makin kaya, makin sedikit duit tuh orang miskin terus. Nah, ini kan masalah lingkaran setan. Mana dulu nih? Kaya dulu baru makin kaya, atau punya duit dulu supaya kaya? Dua-duanya udah ditutup buat kita. Kita mau mulai dari dulu yang mana kagak bisa. Nah, kalau kita mau contohnya begini, kita mau bikin bisnis misalnya. Misal bisnis roti nih, mau bikin bisnis roti. Kan modal kita terbatas. Kita bisa gak bikin ruko, sewa ruko di berbagai tempat supaya meningkatkan kepercayaan, terus kita taruh kincir angin di atasnya. Nggak bisa, Holland Bakery udah lakuin.
Kalaupun kita mau nyewa ruko, bayangin modalnya berapa untuk nyewa ruko cuman jualan roti. Iya, kan kita cerita dari gak punya duit kan. Iya, kita mau nyewa ruko jualan roti, bagaimana sih? Betul. Kita udah kalah saing jelas dari secara fisik. Kita mau jualan online misalnya. Oke. Nggak punya duit, mau jualan online. Bagaimana kita mau jualan online? Mau nawarin roti jualan online bagaimana? Oh ya, kita misalnya bikin akun sosmed. Iya. Kita jualan dari situ. Akun sosmed. Follower kita berapa? Saingan kita yang jualan roti juga pas pandemi itu artis-artis. Iya. Follower dia juta-jutaan. Kita mau saingin dia. Oh, ada juga teman saya pakai endorse, follower dia dikit tapi endorse. Endorse siapa? Kita ngelawan orang yang punya kapital lebih gede. Yang dia endorse Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting. Iya. Kita cuman bisa ngendorse, oh nih saya dapet nih ada influencer kota wisata. Iya. Bukan mengecilkan kota wisata, tapi memang kota wisata kecil dibandingkan Indonesia. Iya. Misalnya ada influencer kota wisata, paling followernya misalnya 15.000, 20.000, itu udah gede banget buat kota wisata. Nano lah misalnya gitu ya. Kita ketemu dia juga mau membantu kita. Cuman dia juga bilang, tapi jangan andelin saya doang untuk bisnis kamu, sulit. Karena saingan kamu, buset. Kita jualan produk, mau jual parfum. Wah kan kita bibit parfum. Endorse siapa endorse? Lawan kita endorsementnya ini contoh doang. Memang ini nggak sebanding, cuman ini buat lucu-lucuan aja. Lawan kita ini salah satu misalnya merek Gerlang. Parfum Gerlang itu di grup bisnisnya LVMH, Louis Vuitton. Parfum Gerlang itu brand ambasadornya Song Hye Kyo. Oh iya. Kalau udah dia itu pakai Song Hye Kyo, kita mau pakai Song siapa ini? Song Jin Bu. Nah, jadi maksudnya skincare juga begitu. Jadi lawan kita tuh raksasa-raksasa. Yang lebih sedihnya lagi, semisalnya dengan modal kecil kita thriving berjuang gila-gilaan. Ternyata somehow bagaimana caranya tiba-tiba berhasil. Tiba-tiba berhasil. Entah momennya tepat, waktunya tepat, keberanian kita cukup besar dan tepat gitu. Pas kita berhasil, cuman butuh waktu berapa bulan, tiba-tiba kompetitor kita udah langsung niru kita plek ketiplek dengan 100 kali lebih besar. Misalnya anggap aja nih Kang Ridwan bikin, Mas Adit, saya nggak punya deh budget endorsement, saya nggak punya budget apa segala macam. Tapi saya bikin roti pakai bahan dasar pumpkin. Nah belum ada kan, biasanya orang pakai donat kentang. Ini saya bikin roti donat tapi pakai pumpkin, misalnya begitu. Terus Kang Ridwan bikin nih donat pumpkin. Ternyata viral. Sebulan, 2 bulan, bener-bener kenceng. Cuman butuh waktu 4 bulan. Sampai tim R&D dia bisa bikin donat pumpkin yang lebih enak, lebih variatif rasanya, lebih menarik, lebih berpromo, dan dia bisa turunin harga yang gila. Kenapa dia bisa turunin harga? Karena economic of scale. Sederhana economic of scale adalah Kang Ridwan, kita kalau jualan roti, kita beli tepung berapa kilo sih? Nah dia belinya karena dia punya banyak cabang. Sekali dia beli udah tontonan. Namanya beli tepung tontonan sama beli tepung kilo-kilo udah pasti lebih murah yang beli tontonan. Belum pakai mesin dia. Nah jadinya dia jualnya lebih murah. Udah untungnya lebih gede dari kita. Dia jual 8.000. Untungnya katakanlah contoh, dia jual 8.000, untungnya 6.000. Kita udah jual 12.000 aja, untungnya masih 6.000. Dia jual 8.000, untungnya udah 6.000. Gimana orang 8.000 sama 12.000 bisa dilawan? Ini kan yang terjadi sebenarnya di dunia ini melawan Cina. Cina kan begitu, dia bisa produksi sesuatu dengan harga yang lebih murah, bahkan dengan harga murah aja dia udah untung. Nah, jadi ngelihat kondisi ini, saya bilang apa kalau gitu solusinya? Apakah semua orang Indonesia ini yang menengah ke bawah atau kelas menengah ini kita mati aja nih, nggak usah bikin bisnis? Udah diserbu sama semua orang, Cina nyerbu kita pakai barang murah, sesama kompetitor kita di Indonesia juga pakai sistem kapitalis, modalnya lebih gede, dan itu hukum alam. Terus kita mau bagaimana nih? Nah disitulah saya ngeliat bisnis model tuh menarik. Bisnis model sederhananya ngebagi anatomi bisnis jadi bagian-bagian yang kita kreatifin bisnis modelnya, bukan tentang produknya, tapi ternyata malah bisa laku. Contoh sederhananya gini, saya nggak mungkin jelasin panjang, tapi saya sederhana contohnya begini. Misalnya bisnis model itu kan kayak kita anatomi tubuh kita bagi-bagi. Ada otak, ada jantung, ada tangan, ada kaki. Nah nanti kita ngelihat nih, ternyata ada bisnis model yang uniknya begini. Dia jual roti adalah produknya, value propositionnya yang sebelumnya adalah jadikan roti ini mengenyangkan, sesederhana itu. Ya misalnya itu. Tapi ternyata ini salah satu bisnis roti yang paling terkenal deh. Tapi karena bisnis model yang kreatif,
Yang dia menarik adalah yang dia ubah bukan rotinya. Dari dulu roti jenis ini roti kopi misalnya. Roti kopi itu di mana-mana. Kita bisa sebut berbagai brand yang rotinya roti wangi kopi kan kita tahu di mall-mall. Tapi dia mulai dengan bisnis yang menarik. Di bisnis modelnya rotinya sama-sama roti kopi, harganya juga standar. Tapi dia main di channel. Dia roti kopi yang hanya buka di stasiun-stasiun kereta, bandara-bandara. Merek apa itu? Roti O. Roti O itu dia kalau dibandingin sama roti kopi lain, menurut saya rasanya enak-enak aja, standar-standar aja, mirip-mirip aja. Tapi dia jualan di tempat yang roti-roti lain kagak jualan. Nah pas kita di stasiun kereta mau beli ya cuma ada roti O. Kita di bandara mau beli roti O. Iya kan? Di tempat yang sulit dia benar-benar hadir. Dia kreatifnya itu bukan di rotinya, di channelnya. Cara dia mendistribusikan rotinya, jualan di tempat-tempat orang biasanya nggak jualan roti kopi itu. Nah itu kan sebenarnya keahliannya itu bukan cuma tentang memilih channelnya. Tapi kalau di bisnis model ada key partnership. Memangnya bisa dengan mudah kita nih pemilik roti tiba-tiba mau kontak bandara, dapat stasiun bagus kereta, gitu ya, pengen buka di situ bisa. Nggak gampang. Sulit. Nah itu kan jalur-jalur networking dan hal-hal yang tidak bisa diukur sama uang dan teoritis, tapi itu kan bisa dijalin. Nah itu salah satu contoh. Ada juga, jadi intinya bisnis model itu adalah cara bagaimana kalau kita punya modalnya minim dan terbatas, tapi kita bisa tetap punya bisnis yang sukses dan thriving. Nah itu pakai bisnis model. Ya itu kan bisnis model kan lebih ke memahami ya bagaimana memetakan bisnis kita tadi di segmentasi seperti apa. Nah biar bisa wow gitu, gimana tuh? Kan biar bisa tadi modalnya sekecil mungkin, tapi dampaknya besar. Karena kita kan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar. Itu perlu diapain sih? Contoh, ini tips paling sederhana yang saya sering sarankan. Dan ini bukan saya yang membuatnya. Di seluruh dunia kalau kita nonton podcast bisnis atau nonton wawancara pebisnis yang mulainya dari nol, rata-rata mereka pasti saranin ini. Jangan incer semua orang. Itu saran yang sederhana tapi sering nggak mau dipraktekin orang. Jangan incer semua orang. Incer aja sebagian kecil orang yang spesifik. Betul. Udah, kalau udah bisa ngincer itu, selesai. Jadi incer aja sebagian orang yang spesifik, itu cara paling efektif memulai bisnis. Ini stereotype, tapi menurut saya efektif. Jadi kalau kita mau mulai bisnis dengan pemahaman bisnis model dan kita tahu keterbatasan kita, punya modal semua, mulailah bisnis dengan yang target pasarnya sangat spesifik sekali. Bagaimana jelasinnya? Contohnya. Jangan contohin atau ngelihat yang sekarang besar, tapi lihatlah dulu dia tuh kecil sebelum dia besar kan. Dia berhasil besar dari kecil karena dia berhasil ngelakuin sesuatu secara berbeda. Betul. Kenapa semua bisnis kecil ngelakuin banyak hal tapi dia yang berhasil? Karena rata-rata bisnis kecil itu tahu caranya, yang berhasil itu tahu caranya menspesifikan pasar. Contoh yang saya sering bawa, contoh misalnya gini ya. Apa sih bedanya skincare yang halal sama skincare yang tidak nge-brandingin halal? Apakah skincare yang tidak halal itu pakai minyak babi? Apakah skincare yang tidak halal itu pakai darah ular? Ngapain gitu kan? Minyak babi, darah ular kan bau. Maksudnya ngapain dipakein di skincare gitu? Ya saya nggak ngerti ya kalau misalkan ternyata ada orang mau pakai minyak babi gitu. Tapi umumnya skincare kan halal. Umumnya kita random aja kemana tuh skincare tuh rata-rata ya pasti halal. Tapi kenapa ada skincare halal tertentu yang masuk di momen yang tepat? Karena hanya semata-mata halal, tapi dia bisa naik. Nah karena dia mengincar pasar spesifik tertentu. Wardah berarti ini contohnya. Nah contohnya misalnya. Terus misalnya kita bilang, ya itu kan Wardah. Tapi coba lihat, Wardah kan Paragon Group. Dia bikin juga produk buat skincare yang lebih ke anak muda. Sekarang gini, misal facial wash, sabun cuci muka. Ini saya bukannya mau mengecilkan R&D formulasi ya. Tapi kalau saya mau jujur nih, emang facial washnya Wardah sama facial washnya Emina yang brandnya dia juga, emang ngerti usia orang? Wah, ini nih lebih efektif kalau untuk anak umur 20 nih, yang uangnya lebih sedikit, jadi ini harganya lebih murah. Kan saya nanganin berbagai produk Maklon, pabrik Maklon. Mau skincare cowok, mau skincare cewek, mau skincare apa. Kalau namanya sabun cuci muka, ya tugasnya membersihkan. Nggak ada cerita kecuali dia skincare-nya yang jutaan rupiah, iya ada kandungan yang bisa membuat anti-aging-nya apa. Tapi kalau
Yang satu 50.000, yang satu 15.000, bedanya tuh nggak signifikan. Sama aja. Ya apalagi facial wash ya, kita ngomong facial wash cuma membersihkan muka doang, cuman begitu. Tapi dia tahu bahwa brand itu harus spesifik. Kalau anak muda, misalnya disuruh beli merek, udah beli aja Wardah. Mungkin dia bilang itu skincare mama saya. Anak laki, itu beli Wardah. Gak ya, mau. Jangan begitu. Gak mau. Tapi emang Wardah hanya buat perempuan kan enggak? Emang kalau skincare Wardah saya pakai nih di muka saya, emang saya jadi feminin? Enggak. Enggak, efektif juga buat muka saya. Tapi Wardah bikin lagi Kaf. Paragon bikin Kaf buat skincare cowok. Emang facial wash cowok beda? Oh beda. Skincare cowok nih. Betul. Buat kulit wajah yang berminyak sama kulit wajah kering jenis skincare-nya beda. Facial wash-nya mungkin beda. Tapi cowok sama cewek bukan berarti semua cowok berminyak, semua cewek kering, kan nggak begitu. Tetap aja cowok yang kalau cowoknya kulit berminyak ya butuhnya skincare buat kulit berminyak, bukan skincare buat cowok. Nah kalau misalnya di Thailand, emang ada skincare untuk transgender? Kan nggak ada kan? Nggak ada. Karena kan mau transgender itu mau cowok. bisnis bagus itu kayaknya. Skincare untuk yang masih labil. Di Thailand ya, bukan di Indonesia di sini ya. Jadi tulisannya ini he, yang ini she, yang ini they. Tapi itu yang saya bilang, mereka tuh tahu caranya menspesifikkan pasar. Padahal mereka udah perusahaan segede gitu. Nah lucunya, kalau kita yang udah modalnya kecil, bikin skincare atau produk sejenis, tanya, ini siapa yang bisa pakai produk ini? Semua orang, cowok bisa pakai, cewek bisa pakai. Anak muda bisa pakai. Pengennya gitu ya biasanya pengusaha di awal ya. Itu kesalahan utamanya. UMKM ya, awal-awal merintis kita bisnis pengennya ya? Semuanya one stop solution, all in one. Nah pas udah kita datengin, cowok ngeliat produknya nggak laki, misalnya. Terus yang anak muda ngeliat, iya ya, nggak youth juga, nggak ke anak-anak mudaan. Yang perempuan bilang, iya ya, nggak terlalu perempuan-perempuan juga, kayaknya bukan buat saya deh. Yang mungkin sangat fanatik sama nilai muslim bilang, ini kayaknya nggak menimbulkan muslim friendly. Ya udah jadi nggak ada yang beli. Yang tadinya kita mau targetin semuanya, tapi jadinya setengah-setengah semuanya kan. Dan ada yang lebih kuat di bidangnya. Iya. Nah lucunya udah tahu kita ngelawan spesialis handal, kita jadi generalis. Itu bahaya juga. Nah dalam konteks ini bukan berarti semua generalis keliru. Maksud saya begini, contoh, kalau ada satu wilayah perkantoran yang tidak ada restorannya, kita buka restoran di situ. Jenis restoran apa yang bijak buat kita buka? Restoran yang segala ada. Karena kita satu-satunya restoran. Atau cuma ada 2 restoran, 3 restoran di situ. Berarti wajar kalau cuma ada satu wilayah perkantoran, terus cuma ada 2 restoran. Bisa ya, bisa kalau gitu. Kita nih buka dong. Jangan kita cuma jual ini adalah kedai spaghetti. Namanya orang kantoran. Dia makan spaghetti setiap hari juga enak. Nah akhirnya dia cari yang lain. Atau jadinya kompetitor buka di samping kita. Karena ngelihat kesempatan cuman ada spaghetti, orang mah pengen makan bakso. Makanya kalau kita di satu wilayah perkantoran yang gak ada tenan makanan lain, kalau kita bukalah seperti Solaria tuh. Ayo mau kue tiaw, mau Chinese food ada, seafood ada, Italia food, semuanya ada di situ. Ya tapi kalau misalnya kita buka di food court, udah ini mall, food court isinya ada ratusan tempat makan. Yang spesifik spaghetti doang ada, yang nasi rendang doang ada, yang sate domba muda doang ada. Terus kita di sini jual, ini adalah restoran yang menjual segala sesuatu. Nggak jelas. Nah itu yang sulit. Karena kalau dia menjual segala sesuatu di tengah food court, orang bilang, saya kalau mau makan bakso, saya makan bakso Afung. Kalau saya mau makan kue tiaw, saya makan kue tiaw Aho. Nah kamu apa? Kue tiaw jual, bakso jual, spaghetti jual, pizza jual, steak jual. Wah udah gak jelas nih. Jadi memang kalau kita mau jualan ya perlu clear ya. Maksudnya siapa target market kita. Dan juga perlu kuat di positioning lah. Bahasanya itu ya, yang membedakan kita dengan yang lain. Mungkin seperti itu ya. Itu salah satunya yang penting. Itu tips paling penting kalau waktunya kan terbatas. Iya. Tentu kalau misalnya punya waktu yang lebih bebas, saran saya, ya kalau pada nggak suka baca buku, nonton aja berbagai podcast. Podcast apapun, kan podcast gratis. Informasinya banyak ya. Iya, orang ya jangan berharap udah gratis terus, wah nih kurang jelas nih ini. Ya, kurang lengkap gitu. Namanya juga gratis ya bang, nggak? Bisa cari aja yang lain kan. Tapi konten gratis tuh udah sangat mumpuni. Banyak intisarinya lah. Tapi kalau kita tarik-tarik dari berbagai macam YouTube, ada beberapa intisari yang kita bisa tarik. Betul. Walaupun mungkin nggak runut detail gitu ya. Tapi di YouTube pun yang gratis, saya lihat banyak konten yang memang
dia udah bikin yang runut terus pakai video animasi, tapi viewersnya kecil. Oh gitu. Nah tapi pas giliran nanti ada pelakor, itu apa kasus tentang Gayung Pink sama Torrent Pink, nah itu viewersnya bisa berapa juta. Nah, jadi Tapi kita bikin podcast nggak yang kayak gitu kan ya? Ya kan di sini kan kita pembahasannya makanya begini ya. Ya kan Mas Adit juga ada podcast kan nggak yang kayak gitu kan? Iya. Mas Adit, ini kita kan ngomongin tadi ya perjalanan Mas Adit dari bukan seorang marketer bisa dibilang ya. Saya langsung nanya ke 2 pertanyaan, boleh dijawab yang mana aja. Saya melihat itu kemampuan Mas Adit tuh keren tuh di networking. Salah satunya itu mungkin nanti kalau Sobat Kang Ridwan bisa cek atau follow IG-nya Mas Aditya Pratama ya. Siap, betul ya? Atau apa? Pratama Aditya. Nah itu bisa dicek. Itu kan dengan orang-orang hebat. Dari seorang yang tadinya ya biasa gitu. Berarti kan punya kemampuan networking itu satu ya. Kalau saya punya pandangan. Kedua terkait personal branding tadi ya. Ya kalau saya sih pengen bahasnya tuh tanyanya tuh gimana sih cara gerilyanya personal branding supaya networkingnya keren sehingga bisnis kita bisa dikenal lebih wow lagi. Oke, siap. Saya nggak bisa ngebagi seluruhnya karena waktunya terbatas. Tapi saya bisa bagi hal yang paling pentingnya. Tapi hal paling penting ini bukan satu-satunya yang penting. Masih sangat banyak hal yang penting. Tapi ini hal yang saya rasa salah satu yang terpenting. Pertama, orang-orang itu semua orang, mau orang paling kaya, mau orang paling terkenal, mau orang apapun di dunia ini, walaupun dia udah paling kaya, paling terkenal, paling apapun di dunia ini, dia pasti butuh sesuatu dan seseorang. Itu prinsip paling mendasar. Contoh, orang yang paling kaya, dia punya uang, tapi dia nggak punya popularitas. Makanya kebanyakan orang kaya untuk cari popularitas bisa jadi dia masuk ke media. Umumnya media kalau mau dapat narasumber yang bagus-bagus harus bayar. Kalau orang kaya mau kita bayar berapa? Kagak mungkin. Kita ngundang pebisnis yang hartanya udah triliunan, masa kita iming-imingin, ayo dong datang ke podcast saya bayar 2 juta. Saya bayar ongkos gitu. Dia bilang, ongkos saya bisa beli podcast kamu. Nah, tapi mereka tuh butuh paparan, butuh popularitas. Orang yang terkenal, populer, seringkali punya masalah keuangan. Kan kita lihat berapa banyak artis yang sekarang saya tinggal di kos-kosan. Nah, artinya selalu ada cara untuk nemuin celah ini. Jadi cara pertama buat kita kalau mau networking itu tuh sebelum personal branding, sebelum apapun, duduk baik-baik, simak keadaan. Ini orang sekitar kita tuh pasti butuh sesuatu. Butuhnya apa gitu? Nah, orang yang di sekitar kita gitu. Masalahnya dia tuh butuh apa? Kalau misalnya kita lihat nih, ini influencer ini udah terkenal nih. Kita mau nempel sama dia, mau networking sama dia untuk kebutuhan tertentu. Dia tuh butuh apa? Nah, waktu kita analisa itu, pas kita lihat dia butuh apa. Habis itu kita nanya diri kita juga, kita ini butuhnya apa? Hanya networking dengan orang-orang terkenal, itu bisa jadi nggak ngebantu kita apapun. Ya mungkin kita pernah foto bareng sama dia, pernah ngobrol berjam-jam sama dia, punya nomor teleponnya. Tapi terus buat apa gitu? Tujuan kita juga nggak jelas. Nah makanya waktu nganalisa kebutuhan dia, kita nganalisa diri kita juga. Sebenarnya saya mau apa sih? Apakah saya juga cuma mau ikutan terkenal? Kalau cuma mau ikutan terkenal, nah ikut casting sinetron, jadi artis. Jadi artis itu. Kalau cuman mau ikutan terkenal, ya itu nggak menyelesaikan masalah. Kecuali memang masalah dia adalah mau terkenal, ya itu terserah dia dah. Semua orang punya tujuan hidup masing-masing, silakan. Cuma maksud saya analisa dulu tujuan kita apa. Kalau cuma sekedar mau ikutan terkenal, foto bareng orang terkenal nggak bakal bikin kita terkenal. Nggak ada orang foto bareng sama orang terkenal terus jadi terkenal gara-gara foto bareng. Nah, gimana caranya? Kita tuh punya tujuan yang jelas dulu. Jadi kita bisa tahu juga tujuan dia jelas. Misalnya waktu itu tujuan saya mau nyari duit. Saya harus dapat duit untuk biaya hidup keluarga sama diri saya sendiri juga. Ade harus bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar air, bayar gas, kontrakan rumah. Wah. Jadi orang itu juga pasti butuh sesuatu. Nah, pertanyaan saya jadi gini. Kalau gitu, apa yang saya bisa supaya bisa menuhin kebutuhan dia? Misalnya ada orang yang artis terkenal, misalnya dia terkenal artis, tapi dia manajemen keuangan, kepentingan bisnis, tapi dia nggak ngerti. Nah mungkin bisa kita bantu dengan konekin dia dulu aja, sama orang yang punya bisnis, ngerti bisnis, tapi juga mungkin butuh
brand awareness, paparan dari artis tertentu. Misalnya kebetulan ada satu jualan kuaci, pebisnis kuaci. Ini random doang ya, Kang. Ini bukan ini kisah contoh sebenarnya ya. Kesannya kalau spesifik jangan-jangan bener, enggak, ini enggak bener sama sekali, cuma bohongan. Disclaimer dulu. Misalnya dia jualan kuaci, jago bisnis, tapi masalahnya dia itu pengen kuacinya ini viral kemana-mana. Nah dia nggak ada relasi. Dia kalau cuman bayar endorsement, ya dia itu pun bayar endorsement pun ya uang dia tuh terbatas. Karena dia buat gunanya dia putar ke sini. Nah terus saya lihat nih, ada kepentingan ini, terus ada artis misalnya, dia butuh uang tambahan. Saya datangin, misalnya saya temuin, saya tawarin, mau gak kita kerja sama bisnis? Ini kuaci, ya udah jelas nih, ini bukan bisnis yang baru mau dibuat. Ini kuaci udah bisnisnya udah 17 tahun. Kuaci ini dia omset sebulannya 200 juta. Memang gak terlalu sebesar, kalau artis masuk TV mungkin 200 juta satu hari bisa dapat. Tapi ini stabil, konsisten. Nggak usah undangan syuting ini 200 juta. Nih gini, gimana kalau kamu didapat saham 10% di perusahaan ini, tapi sebagai gantinya kamu jadi brand ambassador. Misalnya begitu, misalnya cuma dapat saham lah ya. gitu ya. Kamu dapat saham kosong di sini, nggak usah bayar berapapun, tapi gantinya kamu bantu promosiin supaya ini jadi naik. Nah, terus kita bikin klausul kalau misalnya ini akan dievaluasi misalnya dalam selama berapa waktu bla 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 gitulah, atau sebelum dikasih saham kasih aja hak untuk profit sharing atau hak untuk revenue sharing. Nah mau gak? Kalau bisa jadi dia bilang enggak ah. Kalau misalnya itu skincare dia mungkin bilang, kalau dia mikir kan skincare, kalau skincare mah saya abis ini pasti di endorse orang. Itu lebih pasti daripada dapat omset share nggak jelas. Tapi kalau kuaci dia mikir kan, iya juga ya. Berapa kemungkinan persentasenya ada bisnis kuaci lain yang bakal jadiin saya brand ambassador gitu. Ya kayaknya nggak ada dah. Selama dia berkarir jadi artis 25 tahun, 30 tahun juga nggak ada bisnis kuaci datengin dia. Ya udah gimana kalau kerja sama aja. Kerja sama aja dulu 2 tahun dulu aja 2 tahun. Toh nggak mungkin juga kan ada bisnis kuaci datengin kamu. Nah ini kan ada bisnis kuaci, udah coba dulu aja. Misalnya begitu. Nah networking kan dimulai dari ada kebutuhan itu kan. Ya menyelesaikan kebutuhan orang juga ya. Sesederhana itu sih Kang. Nah tentang personal branding, itu percis kayak bola salju. Kuncinya cuma satu, kalimat sakralnya. Permulaan selalu paling berat. Setelah dimulai, semuanya terasa selalu lebih mudah. Karena pas mulai, kita nggak dikenal sama siapapun, nggak punya rekan apapun. Ya iyalah, lu siapa lu? Nol. Satu kali berhasil, satu kali doang, satu kali jalanin. Pertamanya susah, yang kedua udah gampang karena kita udah punya portofolio. Portofolio kita udah tinggal kita jelasin. Kemarin saya udah deal nih sama ini. Kita pas cari artis kedua gampang banget. Terus artisnya bilang, Mas Adit, bisa gak jangan cuman kuaci doang? Bagus nih, gara-gara kuaci saya cuman posting-posting begini sebulan sekarang saya udah kantongin 15 juta. Lumayan stabil. Bisa gak cari yang lain? Tapi jangan yang ini. Kalau skincare saya udah punya, kalau ini udah ini maksudnya udah ada brand kerjasama. Yang di luar itu, tiba-tiba misalnya saya dapat, oh ini ada nih orang jualan paket umroh. Oh iya bener saya belum tuh. Nah mau gak kerjasama? Ayo. Nanti dapat umroh juga buat keluarganya segala macam bla bla bla. Nah kalau gitu kan dia bakal lebih mudah menerima saya karena saya udah berhasil konekin dia sama bisnis kuaci misalnya. Nah ternyata mengkonekkan aja itu bisa ada duitnya. Saya tuh dapat mengkonekkan itu gara-gara secara bodoh saya cuma ngeliat gini. Orang-orang kaya ini bisnisnya apa sih? Misalnya Google nih, perusahaan kan gede banget. Saya pikir emang Google bikin artikel? Enggak kan? Enggak, yang bikin artikel orang. Yang baca orang lain lagi. Dia itu hanya mengkonekkan media aja. Orang yang bisa bikin artikel atau bikin apa, dia taruh sama orang yang butuh baca. Oke, yang gede lagi apa ya? YouTube. Emang YouTube bikin konten? Enggak. Kalaupun ada YouTube original, jumlahnya tuh gila berapa belas video. Tapi rata-rata Kang Ridwan yang bikin, yang nonton juga orang lain. Tapi YouTube yang dapat duit dari pengiklan. Wah, pintar juga dia, cuman konekin doang. Wah, saya bilang, ini menarik. Ternyata konekin Tokopedia misalnya. Tokopedia juga dia kagak jualan barang. Dia cuman konekin orang yang punya barang sama orang yang mau beli barang. Apalagi TikTok cuman konekin orang yang bisa bikin konten-konten pendek sama orang yang suka nonton konten-konten pendek.
Hampir semua hal itu adalah menghubungkan aja. Bisa kita bilang, bank. Emang bank punya banyak duit? Ya sekarang dia punya duit, dia banyak nih duitnya. Iya. Siapa tapi itu? Duitnya nasabah. Iya, duit kita juga. Dia hanya mengkonekkan orang yang punya duit dengan orang yang pinjam duit. Ada Bapak Ridwan. Iya. Punya duit 100 miliar. Amin. Ditaruh di bank. Iya. Bank punya duit 100 miliar. Oke. Abis itu ada Bapak Adit. Bapak Adit mau bikin usaha bisnis roti Amor Cakes. Amor Cakes. Nah pas mau bikin Amor Cakes and Bakery ini, dia butuh modal. Dia punya kepercayaan diri bahwa bisnis roti ini pasti berhasil. Karena ini enak, karena ini apa segala macam. Ini resep turunan dari neneknya dan segala macam dan segala macam. Dia pernah makan semua roti di sini, tapi nggak pernah ada yang seenak ini. Tapi dia butuh modal. Nah bank akhirnya bilang, oke, saya pinjemin modal. Nanti kalau kamu untung, kamu balikin bunganya 12% setahun. KMK bank. Atau kalau pakai sistem syariah, dari profit kamu nanti dibagi misalnya gitu ya. Udah, apapun lah caranya yang dipakai. Dia ambil modalnya, dijalanin. Modalnya siapa? Bukan modalnya bank. Iya, bukan. Modalnya Pak Ridwan yang masuk 100 miliar. Ya udah, jadi sebenarnya bank juga kagak minjemin duit. Yang minjemin duit adalah nasabah kaya yang taruh duitnya di situ kan. Nah, jadi saya lihat ini bukannya asas ekonomi paling dasar, tapi salah satu yang menarik adalah asalkan kita bisa aja hanya punya kesadaran dan mata menganalisa di mana kebutuhan, kita cuma tinggal konekin doang, itu udah bisa dapat sesuatu. Jadi sebenarnya kalau kayak kita kalau pengen dapat income lain lah bisa dibilang ya, hanya menghubungkan orang-orang aja kita pun bisa dapat saham di situ, bisa jadi ya seperti itu ya. Nah, salah satunya. Ini kalau itu betul sekali, dan hal yang paling praktis nih contoh ya, hal paling praktis. Emang bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah upaya mengkonekkan. Ada orang yang bisa supply sesuatu, ada orang yang bisa bikin baju bagus, betul. Ada orang yang mau beli baju, dia hanya mengkonekkan dari supplier ini ke sini. Emang kalau kita bikin bisnis kayak gitu apa sih? Kita hanya mengkonekkan, ada sekelompok orang yang bisa bikin kue. Kan yang bikin kuenya bukan Kang Ridwan. Ini yang ada sekelompok orang bisa bikin kue, tapi dia butuh penghasilan tetap. Dia nggak mau penghasilannya dihitung dari jumlah kue yang dijual. Dia maunya gaji 3,5 juta, gaji 5 juta gitu. Di sisi lain ada yang suka makan kue, beli kue kan. Nah, Kang Ridwan cuma konekin orang-orang ini, dikumpulin jadi perusahaan. Nah, itu namanya PT, CV, apa UD, apa segala macam. Nah, nanti jual. Bedanya cuman Kang Ridwan pakai duit modal awal buat kasih gaji tetap. Tapi dari situ, abis itu Kang Ridwan bisa dapat keuntungan dari jual kue yang lebih tinggi daripada senilai gaji yang dikasih. Kalau ternyata keuntungannya lebih kecil, ya ini ditutup. Kalau ternyata lebih gede, ya ini terus dibuka, malah ditambahin karyawannya. Betul. Tapi tetap aja bisnis itu juga cuma upaya mengkonekkan. Nah, masalahnya adalah di dunia kita sekarang, kita tuh semakin tidak terkonek, padahal fasilitasnya lebih banyak. Maksudnya gimana? Kita tuh sekarang fasilitas koneksi kan lebih gampang. Dulu kan orang kalau nulis surat, Kang, dibalasnya berapa minggu lagi baru datang surat kedua. Kita sekarang SMS chat aja udah bisa langsung kirim, detik itu juga dia bisa telepon kita ngobrol. Tapi dengan lebih banyak upaya koneksi, malah kita lebih disconnect sama dunia ini dan orang lain di sekitar kita. Jangankan ngomong bikin bisnis, cari duit tambahan atau konekin orang dapat saham. Masalahnya orang di sekitar kita, kalaupun kita duduk di kantor aja, orang di sekitar kita aja kita kagak tahu ini orang. Nih, berapa banyak orang yang udah kerja tahunan, dia nggak pernah tahu nih orang udah kawin apa belum, orang yang di situ dia punya anak apa enggak, nggak peduli. Nah, individualisme itu udah bikin networking jadi barang mahal. Kalau semua orang saling terkonek, nggak ada orang kayak saya. Buat apa saya jadi networker? Kalau semua orang saling terkonek, gara-gara semua orang tuh sekarang individualis. Dimanapun prinsipnya, kalau di situ jarang, punya kita nilainya jadi naik. Kalau semua orang banyak banget bisa minum air, ya air mah murah. Nah kalau di situ jarang air jadi mahal. Nah dunia ini sekarang individualis. Sederhananya gini deh, berapa banyak orang yang berani aja, nggak usah pinter, berani aja untuk ngajak ngobrol orang asing aja. Gak banyak. Iya, mereka takut gini. Tapi ntar kalau saya ditolak gimana? Kalau saya dicuekin gimana? Kalau saya nanti udah tawarin sesuatu terus gagal gimana? Kalau saya jual roti ini terus misalnya saya ditolak gimana? Nah pertanyaan itu ya sebenarnya jawabannya apa? Emang kenapa sih kan kalau ditolak kan? Apa sih emang masalahnya? Malu kan, ditolak kan malu. Nah detik ini orang itu lebih menganggap gengsi atau harga diri itu tuh di atas banyak hal. Di atas uang. Jadi banyak orang bilang
Bukannya dia nggak mau cari uang, bukan dia nggak mau cari uang tambahan, tapi gengsinya lebih mahal daripada uang tambahan itu. Sekalipun lucunya, karena gengsi yang nggak seberapa itu, dia harus kerja, dimarah-marahin bos tiap hari, harga dirinya juga direndahin. Cuman dia lebih milih begitu daripada dia ditolak jualan roti. Iya, saya pernah pernah ngundang bintang tamu yang jadi hebat gara-gara kemampuan networking ya. Yaitu sesimpel itu, dia kerja di satu perusahaan. Terus dia tiap malam tuh keluar membangun relasi dengan warga sekitar dan sebagainya. Kan itu nggak semua orang melakukan ya. Padahal kalau kita melakukan itu semua, maka orang-orang tuh kita makin aware dengan mereka, mereka pun makin aware dengan kita. Sehingga terjadi tuh koneksi-koneksi ya, seperti itu ya. Kan saling kenal kan. Kalau tadi ngomongin kebutuhan ya, mulai kenal nih kebutuhan-kebutuhan seperti itu kan ya. Iya. Nah, rotinya belum dicobain. Masalahnya saya nggak enak ngunyah depan kamera ya. Berantakan saya makan ini. Saya ngebayanginnya gitu sih. Soalnya dari tadi kita ngobrol panjang lebar, ini sampai waktu udah mau habis, mau dipotong makan susah nih. Ini topiknya masih menarik gitu. Mas Adit minta ini deh, apa namanya, bukan tips ya, lebih ke ya tips juga sih ya ke Sobat Kang Ridwan. Siap. Kita lebih ke personal branding kali ya. Kalau gimana caranya sih personal brandingnya itu bisa keren sehingga tadi kebutuhan yang networking kita bisa terpenuhi gitu. Oke. Saya sederhanain dulu konteks personal branding kita obrolin ya. Personal branding yang akan saya maksudin adalah bagaimana orang sekitar kita, entah mungkin itu 20 orang, entah 200 orang, entah 20.000 orang, intinya orang di sekitar kita melihat kita sebagai apa. Nah itulah personal branding yang saya maksudin. Orang sekitar kita ngelihat kita sebagai apa. Kita mau baik, kita mau pinter, kita mau punya keahlian apapun, kalau kita nggak kasih tahu ke orang lain dengan cara yang tepat, dia juga kagak tahu. Nah tujuannya personal branding itu cuma satu, semata-mata memberitahu secara jelas dan menarik apa dan siapa sebenarnya diri kita ini. Dan bukan tentang membuat-buat tentang sesuatu yang bukan diri kita. Ya. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang bukan diri kita, itu bukan personal branding. Orang juga merasakan kan ini bukan gitu kan. Jangankan orang itu, kita aja bisa nggak enak jalaninnya. Iya kan? Kalau kita misalnya kita ini nggak suka makan, tapi kita personal brandingin berusaha karena kita lihat wah industri makanan lagi meningkat, kita jadi reviewer makanan, kita aja nggak suka makan. Orang aja ngeliat kita makan kayak mukanya nggak enak ya. Iya, kayaknya nggak nafsu makannya. Iya, saya lagi makan juga selesai. Kayak Tan Boy Kun. Kalau dia makan, gila. Kita yang udah selesai makan aja jadi pengen makan lagi. Nah, maksud saya adalah personal branding itu semata-mata hanya gimana caranya mengkomunikasikan dengan jelas dan menarik. Sebenarnya kita nih apa dan siapa sih? Kita nih bisa ngapain? Kita nih apa dan segala macam. Yang tentunya disebut menarik karena nyambung sama yang orang sekitar kita dengar. Misalnya kita nih, oh kayak saya ini adalah, oh kalau gitu saya gini Mas Adit, personal branding saya ini adalah pecinta komik romance. Bodoh amat. Orang sekitar kita juga nggak peduli. Itu mungkin jelas tapi tidak menarik. Betul. Menarik itu maksudnya untuk orang lain. Jadi harus jelas dan menarik. Jadi tadi setelah kita nganalisa, kita cari tahu dulu mana bagian dari diri saya. Kan saya punya banyak bagian dalam diri. Yang mana yang menarik buat orang lain, yang saya bisa jual. Nah, yang kedua, yang mana yang menarik dan saya bisa jual. Yang ketiga, yang mana yang menarik buat orang lain, saya bisa jual dan saya juga suka. Kalau saya nggak suka, sulit. Yang mana yang saya suka, menarik dan saya bisa jual, tapi juga bisa bermanfaat buat hal-hal positif, bukan hanya merugikan orang lain. Bisa jadi saya nih suka mukulin orang. Saya jadi ini ada tukang pukul bayaran. Nah, itu juga menarik buat orang-orang yang kayak baru diputus cinta atau kesel sama bosnya. Udah saya bayar berapa? 150.000 satu bonyok. Mau berapa bonyok? Nah, jadi 4 itu orang Jepang sebutnya ikigai. Nah, hal yang bisa kita sukai, kita jago melakukannya, bisa menghasilkan uang dan berguna buat orang lain. Nah, kalau udah nemuin satu titik itu, sweet spotnya gitu ya. Nah, barulah kita komunikasikan itu ke orang lain. Komunikasikannya itu sebenarnya cara yang lebih mudah, tapi menemukannya itu yang kita lawan bukan hanya apapun. Yang kita lawan itu lebih berat daripada orang lain.
untuk menemukan 4 itu, seringkali kita lawan tuh diri kita. Seringkali diri kita sendiri bahkan nggak percaya kalau kita punya 4 itu. Gak pede Seringkali ya? diri kita tuh rasanya begitu, kiri kita kayaknya nggak ada deh sesuatu yang luar biasa dalam diri saya. Nggak mungkin lah ada orang yang bisa mengerjakan yang begitu. Saya mah emang harusnya begini. Saya mah emang bukan orang berpendidikan. Saya mah emang orang bodoh. Saya mah emang nggak teliti. Saya emang ceroboh gitu. Nah karena lingkungan kita suka banget nge-label orang hanya dari satu tindakan salah. Satu tindakan ceroboh kita, orang udah bilang, lu mah emang anaknya anak ceroboh. Orang tua kita mungkin kalau parentingnya salah dari kecil, kita baru ngelakuin takut satu nih. Ini anak emang takutan, maklum emang anaknya penakut, pemalu, anaknya memang pemalu. Cuman gara-gara anak kecil ini lagi main di kamarnya lagi sendiri, tiba-tiba datang banyak orang asing, tetangga, saudara besar. Ayo keluar, sapa. Ya namanya anak kecil. Kita juga disuruh tiba-tiba sapa juga gak enak. Tapi pas baru dikenalin, ya mohon maaf ya emang anak saya pemalu. Sampai gede dia ngerasa dirinya. Dilabel. Saya memang pemalu. Nah gimana dia mau jual personal branding apa orang dia pemalu kata dia. Nah itulah jadi saya pikir kalau ngomong personal branding yang paling penting buat kebanyakan orang sekarang adalah sadarin dulu bahwa kita ini bukan pemalu. Kita mungkin pernah merasa malu untuk melakukan 1 hal, 2 hal. Tapi bukan menjadi kita pemalu. Kalau kita pernah ngelakuin satu kecerobohan, bukan berarti kita ini ceroboh. Nah, karena kalau personal branding kita mau bahas dari sisi teknis-teknis, itu udah banyak. Dan mudah ngebahas teknis. Tapi yang sulit adalah ngebahas orang yang ngerasa dirinya itu gak punya sesuatu buat di-brandingin. Apa masa? Ya itu lebih ke mindset jadinya ya. Kariton apa nih personal saya yang bisa di-brandingin katanya. Itu dulu saya mikir gitu tuh. Sama, saya pun begitu. Karena kan kita mungkin di lingkungan yang dilabelin, betul. dibikin pikir kita memang kamu tuh memang pemales. Kata kita punya ide, kadang orang ngomong beda lagi dengan ide kita, turun lagi kitanya kan, bisa gitu. Nah itulah kenapa menurut saya yang lebih penting untuk memulai personal branding dan kesuksesan hidup adalah taruhlah diri kita bener-bener di lingkungan orang-orang yang mau kita maju. Jangan di lingkungan orang yang kalau kita maju dia marah iri. Toxic lah. Wah itu berbahaya. Lebih baik, ini menurut saya lebih baik, ini memang agak ekstrim, tapi menurut saya lebih baik resign dan keberatan ekonomi beberapa minggu, beberapa bulan daripada terus menerus ada di lingkungan yang narik kita ke bawah. Karena mungkin kalau kita tidak resign, kita akan tetap dapat penghasilan setiap bulan. Tapi penghasilan itu kita bayar bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan keseluruhan diri kita yang pelan-pelan itu digigitin dari dalam. Dan nanti satu hari yang kita bayar lebih daripada sekedar tenaga kita Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Tapi kehilangan diri kita sendiri. Tanpa sadar itu ya. Sampai satu titik benar-benar kita bahkan waktu kita ngaca kita cuma nangis terus kita bilang kok saya hidup saya gini-gini aja. Terus dan kita benar-benar nggak punya kekuatan apapun buat keluar lagi. Kita udah mati selagi kita hidup. Kita masih napas tapi kita udah mati. Dan saat momen itu kita mau denger sharing tentang personal branding, tentang marketing, tentang kesuksesan hidup, tentang inspirasi apapun. Udah nggak kena karena kita bahkan ngerasa udahlah saya udah kosong, cuman hampa doang hati saya. Itu sih kalau ngomongin yang kayak gitu banyak ya. Kemarin juga sempat ada kasus di daerah lain. Kalau disebut mungkin banyak yang tahu juga ya. Mas Adit, ini topiknya pertanyaan saya sampai gak lihat pertanyaan ini. Saking menariknya dan makasih banyak nih udah sharing. Kayaknya kalau kita seharian juga kayaknya Mas Adit masih semangat ya. Selalu semangat. Selalu semangat. Mas Adit, thank you ya udah mau sharing. Sukses terus untuk bisnis dan podcastnya juga ya. Amin. Makasih banyak sudah mau sharing. Terima kasih. Aplaus buat Mas Adit dong.